Hola gengs, selamat sore, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Ini adalah hasil mono roasting Asian apricot marmalade dari salah satu prosesor di Indonesia yang waktu tahun 2021 memenangkan kompetisi Cup of Excellence versi Indonesia di posisi keempat. Tapi sekali lagi, bin ini bukan yang diajangkan, dan ini panen yang berikutnya. Dan mungkin saya nggak tahu apakah dari bin tanaman yang sama atau berbeda, nggak tahu juga. Kalian bisa lihat hasil sortiran, hasil sortiran di sesi sebelumnya, di sesi green bean. Teman-teman, jangan jadikan apa yang saya ucapkan ini sebagai patokan baku, karena kalau kita melihat topik-topik yang beredar di seliweran di roastery bahwa kualitas rasa subjektif, kembali ke preference kita masing-masing, ke selera kita masing-masing. Tapi yang saya obrolkan di sini adalah versi saya, selera saya. Jadi kalau selera kita berbeda, jangan jadi sebuah ajang untuk saling menghakimi, tapi saling sharing aja. Menurut kalian baiknya gimana? Atau kita menyatukan persepsi atau menyatukan kesamaan, bukan mencari perbedaan. Perbedaan justru memperkaya rasa, memperkaya knowledge kita. Persamaan yang mesti kita jaga. Jadi saya sebenarnya merosting si Asian marmalade ini 3 kali roasting, sisanya saya bagi ke teman ala-ala yang green bean-nya. Lanangnya saya kasih, tiny bean-nya saya kasih, dan saya kasih yang udah saya sortir. Jadi ini udah saya hasil sortiran saya dan hasil manual roasting saya. Sebenarnya ada ini udah tinggal dikit yang light roast. Jadi saya bikinnya light roast, medium, lalu medium dark. Jadi saya bikin 3, memang sengaja untuk melihat variabel rasa dari Asian marmalade ini seperti apa ya, untuk melihat range-nya achieve ada. Apakah semua variabel ini enak atau enggak, itu yang saya cari. Atau misalkan kalau ditulis diperuntukannya untuk filter, yes, tapi kalau buat saya kopi nggak ada peruntukan untuk filter atau apapun. Kopi bisa diapain aja, bisa ngapain aja, harusnya tetap enak di filter, di espresso, di blend, atau di es kopi susu single origin, atau espresso single origin, atau espresso blend, ataupun medium atau omni roast dan lain-lainnya, harusnya tetap mengandung unsur yang sama. Sebelum saya brew, saya akan sedikit memberikan ulasan dari yang beberapa kali ini saya coba brew, termasuk yang si light roastnya. Light roastnya ini tinggal sedikit, dan satu lagi saya lagi order yang medium light medium dari Pilo. Ini sebenarnya binnya dari Pilo juga, tapi saya pengen tahu persepsi yang dari Pilo seperti apa hasil roastingannya. Jadi biar valid aja sih, mungkin saya yang gagal manual roastingnya, sehingga saya bilang, misalkan ya, walaupun belum saya omong, saya bilang rasanya kurang masuk. Tapi kita akan coba nanti yang dari Pilo seperti apa. Saya akan cerita yang saya manual roasting dulu ya. Oke, sebentar ya, saya siapkan barang-barangnya. Sudah saya siapkan. Jadi kalau lihat range-nya, kita lihat dulu ya. Ini yang saya punya. Kalian bisa melihat hasil manual roasting saya. Sorry, videonya pas manual roasting nggak saya videokan, memang saya nggak sempet. Jadi mungkin kalian bisa lihat cuplikannya sebentar di bawah ini. Ini hasilnya. Jadi
Ini yang saya setting di light roast lah, light medium atau light roast. Ini medium, lalu ini medium dark. Memang saya sengaja cari variabel yang berbeda-beda. Dari ini total 6, nyampe 600 ya, 150 kayaknya per roasting saya 150, kecuali yang mana ya, yang lupa saya ya. Intinya saya merosting 150 karena dibagi teman ala-ala si green bean-nya ya. Jadi kita akan cobain, karena yang paling banyak adalah si yang medium light, jadi saya akan bercerita tentang rasanya si medium light. Atau kalau ada yang bilang itu bukan medium light bang, itu medium aja, oke nggak apa-apa. Karena ini masih tinggal sedikit, jadi saya akan ceritanya yang medium light aja ya. Atau kalau ya, atau gini, biar adil, saya akan bikin 2 sesi. Yang pertama saya akan brew yang paling sedikit, yang paling sering saya brew. Ini ada katakanlah di light medium, atau ya light medium atau light, tapi bukan light garis keras. Nanti yang berikutnya saya akan menggunakan Kaflat Robot, kita akan bikin espresso ya, lalu kita akan bercerita. Jadi saya akan langsung bikin 2 sesi. Let's see ya, kita akan timbang dulu. Seru juga langsung bikin 2 kembung deh. Saya akan bikin 13 gram aja. Cukup menarik. Lalu kita akan setting gilingannya dulu. 1 2 3 4 5. Saya akan main di 5.8. Let's see ya. Cukup. Berasa ya kalau ini ada di kelas light medium atau light roast, gilingan saya tak gampang kok, dan suaranya nampak lebih kerasi atau lebih stone ya, lebih batu ya, nggak halus. Seperti biasa kita akan memberikan sentuhan air. Cemilannya udah siap dari tadi, kita buang ya. Kita akan pakai metode yang saya punya, atau metode yang udah beredar lah ya, metode umum yang bisa kita lakukan. Tapi saya akan pakai Hario switch. Alasannya ya udah nggak apa-apa, nggak ada alasannya. Bentar ya. Hario switch, lalu saya akan tuang air. Saya pakai suhu 90 derajat Celcius ya teman-teman. Pakai air 200 ml, suhu 90 derajat Celcius. Lalu langkah berikutnya saya akan tuang ke sini. Kadang kopi yang enak atau nggak enak, sesekali kita mesti treatment dengan cara yang spesial. Biarkan dia mengendap sebentar aja. Sebentar saya kasih nolin dulu.
biarkan dia mengendap sebentar, dia akan sedikit mengalami penyerapan energi dari partikel-partikel ini diserap oleh air. Kita proses sambil kalian goyang. Lalu diamkan. Biarkan dia selesai ya ekstraksi. Saya nggak akan sampai selesai. Ini adalah filter blue versi saya untuk mentreatment marmalade, ijen apricot marmalade dengan notesnya dry apricot, thyme, tea like, floral, dan let's see, saya akan cerita tentang rasa yang saya bisa enjoy. Kalau misalkan saya nggak bisa merasakan apa-apa tapi outputnya enak, it's fine juga teman-teman, tanpa harus kita bisa memaksakan diri untuk ini ada coconut islandnya, ini ada apa, tanpa harus itu. Tapi kalau kalian bisa bilang ini enak, ya wes enak. Ini kalau buat aroma ya, sedikit catatan, 10 hari ini restingnya, total resting udah hampir 20 hari. Kalau buat saya cerita sedikit, 10 hari saya buka ketiga-tiganya itu memberikan nuansa rasa yang super sweet, sedikit ada winey, sweet wine ya teman-teman. Bayangkan kalau kalian membuka botol wine, nah itu aroma pertama yang muncul ketika saya membuka si ketiga jenis manual roasting saya ini kayak gitu, sweet wine, sangat semerbak, enak banget. Saya pikir wah ini pasti rasanya enak banget gitu ya. Kita akan cobain lalu saya akan ceritain. Bright banget, memang sengaja saya mencari yang bright. Harusnya ini bisa customize banget kalian di rumah, brewnya mau seperti apa. Ini saya mau mencari sesuatu yang lain karena sebelumnya saya udah brew dengan beberapa metode, ini yang belum saya lakukan. Aromanya tuh aroma kayak permen candy yang terbuat dari buah. Itu aroma pertama kali yang saya nikmatin ya. Mungkin ini lebih ke buah-buahan yang udah kering. Kalau di notesnya dry apricot, mungkin karena saya nggak tahu dry apricot kayak gimana. Kita akan cicipin. Aromanya gila sih, jujur aja. Aromanya sangat dahsyat, tapi teman-teman, aroma juga nggak menentukan sebuah rasa. 1, 2, 3. Seger banget. Tapi jujur ini berkali-kali saya brew menggunakan berbagai metode yang ada aeropress, saya juga brew menggunakan Kalita Wave, lalu saya menggunakan V60, saya menggunakan Cafe Latte Robot. Jadi sebenarnya ini udah beberapa kali saya brew menggunakan beberapa metode, gramasi dan lain-lainnya. Dari yang saya punya ya teman-teman, makanya saya penasaran dengan yang Pilo bikin yang di kelas light mediumnya kalau salah di Pilo. Saya penasaran, makanya saya pengen membandingkan apakah saya yang salah memanual roasting atau memang frekuensinya memang berada di level itu gitu ya. Dengan kelas
dengan dengan light roast yang saya punya, light medium atau light roast yang saya punya, kesegarannya itu kalau acidity-nya itu kalau total misalkan 5, acidity-nya itu ada di 3. Itu kalau saya menggunakan filter ini. Tapi lucunya yang light roast itu lebih lembut rasanya dibandingkan dengan yang saya menggunakan ini medium ya. Medium itu justru lebih rich rasanya, lebih freshness-nya lebih dapat. Dan ngomong acidity, memang ini nggak gitu kencang acidity-nya. Buat yang mencari acidity stabil, mungkin buat ini saya mungkin di ranahnya bicara dengan manual roasting ya, yang mencari sensasi rasa yang berbeda. Acidity-nya cukup stabil sih, nggak gitu nyegrak, nggak gitu mengganggu di mulut. Kadang acidity itu ada yang memang nyaman, tapi kadang ada juga yang kok nggak nyaman ya, tiba-tiba lambung bergejolak. Ini enak. Kalau untuk aroma ini nggak ada, ini salah satu yang delicious sih aromanya, sangat sweet banget aromanya. Super, tapi nggak terlalu manis, jujur kalau buat saya. Makanya saya penasaran. Nanti teman-teman kita tungguin sebaliknya saya dari Bangkok. Kopi-kopi ala-ala suka akan ke Bangkok, jalan-jalan bareng kantor. Nanti kita akan cobain balik dari Bangkok sih yang pilonya seperti apa ya. Tapi buat saya dengan sortiran yang saya lakukan, si Marmalade ini masih sangat masuk di selera saya, dalam artian enak untuk kategori specialty yang udah disortir ya. Tapi nggak tahu nasibnya kalau misalkan nggak saya sortir, itu saya nggak ngerti sih. Sudah saya nggak tahu ya. Ini kalau udah saya sortir maksimal versi ala-ala, jadi mungkin saya bisa mendapatkan sensasi rasa yang lebih maksimal juga. Berbeda mungkin kalau nggak saya sortir, nggak akan tahu seperti apa jadinya. Makanya saya pengen tahu yang Pilow itu kan pasti nggak akan bergila-gilaan untuk mensortir ulang ya. Mungkin akan berbeda nanti. Kita bisa lihat nanti bongkar bersama ya. Untuk manual roastingnya, untuk filternya sedikit catatan, aromanya nodab super sweet, super kompleks, tapi semua aromanya berada di frekuensi yang super lembut semuanya. Katanya ada time-nya, saya lupa time-nya seperti apa rasanya. Time itu kalau saya masak daging pakai time. Flowery, yes, mungkin ada sense floralnya. Tapi kalau misalkan aromanya sebanding dengan rasanya, ini pasti lebih gila lagi. Sekali lagi mungkin saya yang salah manual roasting, tapi ini kan ranahnya manual roasting ya, jadi saya bicaranya ranah manual roasting. Makanya saya akan membandingkan nanti dengan yang di roasting sama mesin mahal seperti apa. Tapi akan ada sedikit kejutan ketika saya akan membuat espresso. Let's see. Kita lanjutkan. Bentar ya. Ini yang medium kalau versi saya, bisa lihat binnya. Ya. Kita akan bikin espresso seperti apa, nanti akan saya ceritakan. Saya akan bikin di banyakan. Saya akan bikin di 17 gram.
Lalu kita akan setting gilingannya di sebentar ya. 1 2 saya akan bikin 2.6 ya, pas. Oke, 2.6. Lumayan stuck juga ya. Wow. Selesai. Tamping ya guys. Wah. Oke. Biar rata. Saya kasih air di 60. Let's see. Kita press. Saya tarik langsung. Ini adalah Omni-Roast kalau buat saya, karena udah saya bisa ngomong gini karena udah saya berkali-kali brew. Kali ini saya tim aduk biar senyawa-senyawa cinta yang ada di dalamnya bergejolak. Let's see. Kita akan bercerita tentang rasa Ijen Lestari, Ijen Marmalade, Ijen Apricot Marmalade. Aromanya super sweet, caramelize gula aren atau caramelize buah yang kalian peres, buah yang udah mateng, buah berry yang udah matang terkaramelize, atau gula pasir yang kalian seduh di air panas, digodok sehingga dia menghasilkan karamel yang super sweet. Kita akan cicipin.
tenggorokan langsung kayak diserbu ratusan hints rib cherry yang udah super rib banget, super sweet. Jadi kalau buat saya permainannya ada lebih seru di Omni Roast, bisa dibawa filter, bisa dibawa espresso, super dahsyat. Sementara kalau saya main di filter only, ini pun sebenarnya bisa saya bikin saya bisa bikin untuk espresso. Belum saya coba sih, tapi harus saya bisa. Tapi saya lebih seru bermain di sini tengah. Yang ini sangat bisa banget untuk es kopi susu. Yang ini ya, karena memang dari total manual roasting 3 toples atau 4 toples atau 5 toples, pasti saya satu bikin untuk es kopi susu, karena orang rumah bukan permainan ini, dia orang rumah pasti mainnya es kopi susu. Es kopi susu yang bisa saya nikmatin juga. Teman-teman, Ijen Marmalade untuk manual roasting, untuk manual roaster di rumah atau home roaster, buat saya sangat layak untuk dibeli, dengan catatan kalian harus sortir ulang supaya eskalasi rasanya lebih maksimal. Buat teman-teman produser mungkin lebih bisa lagi mensortir lebih maksimal lagi untuk bisa create green bean yang overall homogen secara bentuk, secara ukuran. Kita harus seperti orang-orang di luar sana yang mati-matian mencari kualitas, karena harga pasti akan ngikutin. Percaya deh, idealisme selalu membuahkan berhasil yang manis, teman-teman. Saya percaya itu. Saya percaya kopi Indonesia sangat bisa banget udah alot. Saya percaya banget kopi Indonesia bisa bersaing dengan kopi-kopi di luar, dalam konteks bukan sekedar bersaing adu banyak produksi, tapi juga adu bersaing di ranah bean kompetisi. Karena sekali lagi, kopi adalah kopi, harusnya generally bisa menghasilkan kualitas yang sama-sama sadis. Bagaimana orang-orang yang punya kesempatan untuk mengolahnya menjadi lebih baik, memanennya lebih baik, memprosesnya lebih baik, sehingga bisa menghasilkan output kopi yang lebih maksimal. Saya percaya produser lokal bisa meng-create kopi yang super mewah. Contoh simple, contoh simple dari Ijen Marmalade ini harusnya bisa lebih maksimal lagi. Ya, kalau perlu handpick untuk mendapatkan kualitas yang ciamik. Percaya deh teman-teman, beneran. Ini based on pengalaman saya melihat petani-petani di luar yang memang concernnya ke kualitas eksotik. Akan lebih menonjol namanya, akan lebih dikenal namanya ketika fokus menciptakan sebuah kualitas yang gila banget. Once kalian terkenal dengan kualitasnya, akan terkenal. Jangan hanya terkenal karena cup of excellence-nya, enggak, tapi memang di bawahnya itu, setelahnya itu, kualitas tetap dijaga dengan baik. Kalau memang panen hari ini ternyata nggak memenuhi standar kualitas specialty, ya udah, jangan diklaim specialty. Kalau bisa specialty yang di-create, yang diciptakan itu
memang kalau bisa ya minimal overallnya, homogenisasi binnya minimal dari grade 1 2 aja. 4 nggak usah lah, tiny bin nggak usah lah gitu ya. Percaya itu orang-orang tetap akan mencari kualitas yang sama, kualitas yang benar-benar terjaga. Pada akhirnya ketika prosesor mengedukasi orang-orang masyarakat Indonesia sama-sama saling mengedukasi dengan catatan sama-sama berjuang untuk menikmati, mendapatkan hasil yang maksimal, lama-lama pelan-pelan, ya mungkin nggak setahun, tapi orang secara perlahan akan teredukasi. Contohnya aja, kita sekian abad diedukasi kopi saset, berhasil kan gitu. Jadi kita, saset nggak salah, nggak ada yang salah di dunia kopi, tergantung selera masing-masing. Tapi apa salahnya Indonesia sebagai negara 10 terbesar penghasil kopi dan eksportir kopi, nggak ada salahnya kopi kita bunyi, bukan sekedar kopi yang sekedar bunyi, tapi secara kualitas juga bunyi. Setiap wilayah, setiap region, setiap provinsi, setiap daerah, setiap nama dari masing-masing daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan lain-lainnya bisa menghasilkan atau bisa memenuhi kualitas lokal yang bisa bersaing harganya dengan kopi internasional yang masuk ke lokal. Nggak cuman melulu memenuhi standar internasional dikirim ke sana, sementara kita katakanlah dapat serpihan-serpihan sisa ekspor, tapi juga kita bisa merasakan kualitas yang sama dengan yang diekspor, kualitas yang sepadan. Kita udah bukan di eranya VOC, eranya feudalisme, eranya tanda kutip kolonialisme, di mana kita hanya menikmati remah-remah kehidupan dari sebuah kopi, derasnya dibawa untuk dijual ke berbagai belahan dunia. Enggak, jangan sampai di situ. Cukup sudah masa lalu kopi kita dieksploitasi untuk luar. Saatnya kita sekarang berkarya untuk negeri sendiri. Ketika negara kita udah bisa memenuhi segala jenis kualitas, authenticity, eksotik dan lain-lainnya tanpa gimmick, memang pure menghasilkan sebuah kualitas, nanti orang juga akan lebih melirik. Nggak cuma sekedar stempel, oh Indonesia penghasil kopi terbesar di dunia, tapi di ajang internasional kancah perlombaan, katakanlah kita sekarang jujur aja sih belum begitu bunyi. Kita aja ada kompetisi lokal, banyak yang pakai bin non lokal. Yang menang bukan bin lokal. Saya nggak tahu ya, semoga saya salah. Yang menang bukan bin lokal, pasti pakai bin. Setahu saya terakhir tuh 90 plus ya. Ya iyalah, lu 90 plus diadu sama katakanlah ijen gini ya agak susah. Kalian lihat treatment 90 plus seperti apa. Jadi petani-petani atau prosesor lokal nggak hanya sekedar mengejar cuan kalau buat saya, tapi kalian bisa mengulik sehingga kopi kalian menjadi sebuah kebanggaan mahakarya di negeri kita sendiri. Jangan sampai nih, wah kita masih ranahnya masih jauh lah gitu dari bego-begoannya yang terakhir saya brew Laurina atau Mocha atau Gesa atau lain-lainnya. Jangan sampai deh. Kita percaya kok, saya percaya kopi kita bisa bangkit dengan kualitas yang ciamik. Saya percaya banget karena ranahnya masih kopi. Di Panama kopi, di Kolombia kopi, di Brazil kopi, di Indonesia bukan kopi. Apalagi kita adalah negara percontohan pada zaman kolonialisme sebagai negara yang dilakukan katakanlah riset kopi dan berhasil, dan kopi-kopi yang tipika pertama kali yang ditanam di Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, teman-teman. Jadi saya percaya
kita bisa bersaing. Kopi kita bisa menghasilkan kualitas yang super gila, didukung dengan varietal kita yang juga sebenarnya nggak kalah, karena beberapa varietal kita memang melalui penelitian riset kopi dan tembakau coklat dan tembakau masalahnya, coklat dan kopi, saya nggak tahu tembakau ikutan di dalamnya atau enggak. Riset kopi dan coklat harusnya kayak USDA, kayak Katimor atau Ateng, saya nggak tahu ya, Ateng based on penelitian atau based on mitos ya. Kayak Sigara Rutang kan sebenarnya berangkat dari istilah mitos, bukan memang istilah bukan dari hasil penelitian yang mendalam. Dan pada akhirnya kan Sigara Rutang diakui sebagai varietal unggulan ya. Tapi USDA ini buat saya di Bali ataupun di beberapa wilayah Indonesia selalu memberikan kualitas rasa yang enak, bahkan sebenarnya ini bisa dipush jauh lebih enak. Apalagi mungkin Tipika juga bisa jadi primadona di Indonesia, asalkan memang ditwist lagi secara proses, secara panen, secara pemeliharaan dan lain-lainnya, pasti kita bisa bersaing, bahkan bisa menciptakan Tipika dengan harga atau dengan kualitas katakanlah bisa sebanding dengan Jamaican Blue Mountain. Teman-teman, ini espresso ini buat saya enak, serius. Jarang banget saya memuji kopi lokal yang hasil manual roasting sendiri, jarang. Walaupun ada beberapa, tapi termasuk jarang. Termasuk si Karana Global dengan Bali Kintamani Choco Orange, itu juga termasuk yang enak buat saya. Sekali lagi saya seruput, lalu kita closing. Nggak ada hints bitter sama sekali. Dan after taste-nya, kalau dibilang ada tea like, mungkin ada, tapi saya nggak mendeteksi tea like. Saya lebih ke ada sensasi mandarin orange yang udah matang banget, ada di situ. Kalau buat saya, mungkin dry apricot-nya yang mempengaruhi itu, mungkin, saya nggak tahu. Jujur, saya nggak tahu dry apricot kayak gimana. Time, saya nggak tahu time kayak gimana. Tapi terlepas dari soal notes-notan, Ijen Marmalade ini buat saya cukup elegan rasanya, cukup sweet rasanya, cukup menarik, cukup layak untuk dieksplor. Teman-teman ala-ala suka-suka, selamat sore, selamat ngopi, enjoy manual roasting, enjoy manual brew di rumah, atau enjoy explore kopi Indonesia. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.